Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita sekali lagi boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ulangan 25 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Pernahkah Anda merasa hidup Anda tak terlalu berarti? Bahwa kalau Anda menghilang, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli, bahkan tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Anda pernah ada. Perasaan seperti ini bisa muncul di tengah kesibukan, di tengah kesepian, atau di tengah perjuangan panjang yang tak kunjung selesai. Kadang kita merasa seperti nama kita nyaris terlupakan. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan kita sangat peduli bahkan terhadap satu nama yang nyaris hilang. Firman Tuhan yang tadi baru saya bacakan itu adalah bagian dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, dan ini adalah bagian dari hukum Taurat yang membahas hukum yang disebut Levirat, yaitu kewajiban perkawinan ipar. Hukum ini berbunyi bagaimana jika seorang pria meninggal dunia tanpa memiliki anak, maka saudaranya harus menikahi jandanya, memberi keturunan untuk almarhum. Dan anak itu nantinya akan dianggap sebagai anak dari saudara yang telah meninggal agar namanya tidak terhapus dari antara umat Allah. Saudara, mungkin bagi kita hari ini kayak kenapa kok harus ada seperti ini? Hukum ini terdengar sangat asing. Tapi dalam budaya Israel waktu itu, nama keluarga dan keturunan sangat penting. Nama bukan hanya soal identitas pribadi, tapi juga berarti tempat dalam umat Allah, warisan, sejarah, dan juga janji Tuhan. Ketika seseorang mati tanpa anak, itu berarti namanya terancam punah. Tidak ada yang meneruskan, tidak ada warisan, tidak ada pengingat, dan ia hilang dalam sejarah. Tapi menarik sekali, Allah memperhatikan hal sedetil ini. Allah tidak mengizinkan hal tersebut terjadi. Ia merancang hukum ini untuk menjaga satu hal, supaya tidak ada satupun umatnya yang dilupakan. Bahkan jika ia sudah mati, Allah ingin namanya tetap ada. Dan kita perlu mengetahui bahwa ini bukan cuma soal hukum kuno. Ini adalah cermin dari hati Tuhan. Sebab kenyataannya dalam dosa kita semua seperti orang mati. Kita kehilangan warisan, kehilangan tujuan, kehilangan nama. Tapi justru di titik paling gelap itulah Kristus datang sebagai penebus kita. Ia bukan hanya menebus hidup kita dari kematian kekal, tapi juga mengembalikan nama kita dalam keluarga Allah. Dan kita bisa melihat gambaran indah ini dari prinsip kisah Rut dan juga Boas. Rut adalah seorang janda dari Moab, seorang asing tanpa harapan di tanah Israel. Tapi Boas, kerabat dekat dari keluarga suaminya yang telah meninggal, menebus Rut. Ia menikahi Rut dan dengan itu nama Elimelek dan Mahlon yang hampir hilang dikembalikan. Dan yang menarik dari garis keturunan itu, kemudian lahirlah Obed, lalu Isai, kemudian Daud, dan jauh di kemudian hari Yesus Kristus. Dan dari sini kita melihat bagaimana Kristus datang menebus, dia lahir dari garis penebusan. Dan ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah suatu pernyataan yang tegas dari surga. Bagaimana Allah tidak melupakan nama orang-orang kecil, orang-orang tersisih, orang-orang yang hampir hilang. Saudara, kalau hari ini kamu merasa seperti hidupmu tidak penting, ingat, Tuhan tidak melupakanmu. Nama kita mungkin tidak tercetak di buku sejarah, tidak viral di media sosial, tidak dibicarakan orang banyak. Tapi jika Kristus adalah penebusmu, nama itu tertulis di surga. Wahyu 3 ini yang kelima berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kristus datang agar kita tidak binasa tanpa warisan, agar kita tidak hilang dalam kerumunan, dan agar kita sadar bahwa Kristus mengasihi setiap dari kita. Saudara, ingatlah bahwa Kristus menebus kita dari aib dosa, agar kita memiliki nama, warisan, dan tempat dalam keluarga Allah selamanya. Mari jangan hidup seperti orang yang tidak punya nama, karena kita adalah milik Kristus. Kita telah ditebus bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk dipulihkan sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk karya penebusan-Mu bagi setiap dari kami, sehingga kami tidak terhilang.
Sehingga ketika Engkau menebus kami, nama kami tertulis di surga, nama kami tertulis di buku kehidupan. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hidup sebagai anak-anak Allah di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.